Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, khususnya teman-teman perawat. Kali ini di video ini saya akan coba ngajak diskusi teman-teman tentang salah satu alat yang ada di rumah sakit saya. Maksud saya rumah sakit tempat saya bekerja. Ini ada namanya defibrilator. Yang jelas defib ini hampir mungkin semua rumah sakit pasti ada ya, apalagi rumah sakit pemerintah. Kali ini saya akan ngajak diskusi teman-teman semua tentang defibrilator yang kebetulan yang kami miliki salah satunya adalah Defimax mereknya ya. Sebenarnya banyak, ada 3 atau 4 merek yang ada di rumah sakit yang kami miliki, cuma kali ini kita akan bahas tentang Defimax aja, simpel-simpel aja dulu. Kita sama-sama belajar ya. Oke, ini yang namanya defibrilator ya. Ini defib ini digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung, mungkin gangguan irama jantung bisa dibilang seperti itu, mulai dari yang namanya VT atau ventricle tachycardia, baik dengan nadi maupun tanpa nadi, kemudian ventricle fibrilasi yang jelas tidak ada nadi ya, ini kasus-kasus yang emergensi sekali membutuhkan alat ini, atau pasien-pasien dengan supraventricular tachycardia atau SVT dengan adanya nadi, dan biasanya pasien ini masih sadar. Nanti ada yang pasien tersebut membutuhkan alat ini. Dan ada satu lagi adalah pasien dengan bradykardia, itu juga bisa menggunakan atau dibantu dengan alat defibrilator ini. Oke, langsung aja perkenalan dulu. Untuk ini unitnya ya, yang jelas unit di sini unitnya. Kemudian yang paling besar sudah kelihatan, ini namanya monitor defibrilator. Kemudian ini printernya. Printer dari setiap defib rata-rata hampir semuanya punya printer. Ya, entah itu di depan atau di samping tergantung dari modelnya. Kemudian yang berikutnya adalah tombol. Sini ada beberapa macam tombol, banyak sekali. Nanti kita coba bahas beberapa tombol yang penting aja yang bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah ini yang namanya pedal atau pedal. Ini tempat untuk mengeluarkan energi ya. Pedal ini ada 2. Bisa maju sebentar. Nah, ada 2 ya. 2 pedal ini ada yang tulisannya apex dan sternum. Kalau apex itu posisi yang biasanya diletakkan di sebelah sini ya, apex. Jadi posisi pedal ini nanti di sini. Kemudian kalau yang sternum ini biasanya di sini. Atau agak ke sini juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang di TV-TV itu di sinetron ya, sinetron yang manalah itu kadang asal defib aja, sini sama sini, kadang dia agak bawah perut. Nah, itu yang perlu tanda tanya ya, namanya juga sinetron. Oke, selanjutnya tombol yang lain, bagian yang lain adalah ini yang namanya lead ECG atau untuk monitoring. Nah, hampir semua defib itu pasti ada leadnya ini. Cuma jumlah untuk pemasangan elektrodanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan 3 lead, ada sandapan, ada juga yang sampai 5. Cuma rata-rata sih menggunakan 3. Nah, kalau di alat ini kebetulan pakai yang 3. Kemudian di belakang ini ada tombol power. Maksud saya tombol ini kabel untuk charging ya, untuk ngecas atau masukkan ke sumber listrik. Ini ada keterangannya, berapa volt, berapa watt dipakai ini. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke tombol. Kelihatan dari situ? Ya. Tombol yang ada di sini macam-macam. Jadi yang pertama yang jelas pasti ada tombol power, nggak mungkin ya
tanpa ada tombol power. Tombol power ini digunakan untuk menyalakan. Oke, menyalakan DeVIP ini. Jadi start awal. Kemudian di bawahnya ini ada gambar ya, ada gambar semacam huruf atau huruf S ini ya. Nah, ini adalah ketika ini menyala artinya DeVIP ini sedang ditancapkan ke sumber listrik, sumber power ini. Kalau ini nancap di listrik, otomatis gambar kabel ini indikatornya akan menyala. Kemudian yang di sampingnya lagi ada gambar baterai. Jelas lah, ini hampir semuanya pasti tahu. Jadi kalau ini nyala otomatis mode power dari listrik tercabut, dia akan menggunakan mode baterai. Dan ini adalah besaran dari sisa baterainya sebesar 12 volt. Kalau ini low, dia akan memberikan isyarat kedip-kedip gitu. Jadi berkedip-kedip lampunya. Kemudian tombol di sampingnya escape ini jelas untuk kalau kita salah misalnya menekan tombol, kita cancel, bisa pakai escape kembali ke sebelumnya. Kemudian option ini untuk memilih beberapa menu yang ada di monitor observasi menggunakan DeVIP ini. Kemudian monitor ini adalah tampilan layar dari gambaran EKG, gambaran sandapan yang menggunakan ini lead atau sandapan ini ya. Kemudian di sini ada tombol lead ya, lead 1, 2, 3. Ini untuk memilih yang ditampilkan di monitor nanti lead berapa sih. Nah, biasanya yang paling mudah adalah atau yang paling sering kita gunakan dipilihnya di lead 2. Kenapa? Karena sumber arus listrik ya, arus listrik jantung itu yang paling bisa menggambarkan normal atau tidak normalnya dapat dilihat dari lead 2. Bisa di lead yang lain 1 atau 3, tapi lebih spesifiknya di lead 2. Nah, kalau ini untuk besaran gelombangnya. Kemudian geser ke sebelahnya lagi ada tombol yang namanya SYN. Ini singkatan atau kepanjangannya adalah synchronize. Synchronize ini jika kita tekan tombol ini sekali saja, ketika sudah nyala, ini akan menyala ya indikatornya. Otomatis defibrilator ini akan berubah mode ke mode synchronize, yaitu untuk kasus-kasus pasien dengan irama jantung SVT atau VT dengan nadi. Jadi pasien cenderung masih sadar dan tetapi iramanya itu lebih dari 150 ke atas lah yang jelas nadinya itu. Jadi kita akan menggunakan synchronize untuk menghentikan jantung sementara dan dia bisa bekerja kembali setelah dilakukan sinkronisasi atau synchronize agar irama jantungnya atau HR-nya itu turun dari yang tadinya lebih dari 150 berubah menjadi kurang dari 150. Harapannya sih bisa 60 sampai 100. 60 sampai 100 kali per menit. Turun ke bawah lagi kita lihat ada yang namanya tombol pacer. Tombol pacer ini adalah fungsinya untuk pacing. Pacing ini kasus pasien dengan bradikardi. Jadi nadinya di bawah 60. Mungkin sebelum menggunakan obat, biasanya dokter akan coba di pacing dulu. Kita gunakan mode pacer ini. Tetapi ketika kita menyalakan mode ini, dia harus support. DeVIP ini harus support dengan padnya. Jadi padnya kalau di sini kan kita pakai pedal ini ya. Tetapi kalau untuk mode pacing atau pacer ini wajib digantiin dengan pad, menggunakan pad yang kayak punyanya AED. Mak kita enggak punya ini. Jadi ini belum bisa difungsikan untuk pacingnya. Nanti next kita coba bahas materi pacer. Oke, lanjut ke tombol sebelahnya. Ini ada tulisan energi, jelas ya. Ini arah panah ke bawah artinya untuk menurunkan jumlah energinya. Ini arah panah ke atas artinya untuk menaikkan jumlah energi. Oke, jelas. Jadi kalau mau 100, 120 ya dinaikkan, diturunkan dengan tombol ini. Nah, kemudian
ada di bawahnya adalah mode AED. Nah ini AED ini adalah Automatic External Defibrillator. Ini digunakan sebagai mode defib ini menjadi otomatis. Oke, caranya berarti ketika kita tekan ini, semua yang baca irama ini shockable atau non shockable itu dari mesin, bukan dari operator, dari kita, tapi dari AED, dari mode defib ini. Ketika kita tempelkan dua pedal ini di tempatnya, apex dan sternum, dan kita tekan tombol AED ini, maka mesin ini yang akan membaca. Nah, kalau misalnya dia bacaannya VT atau VF, ya otomatis dia akan memerintahkan untuk shock. Nah, ketika mau shock itu, dia akan charging otomatis alat ini. Jadi mengisi secara otomatis dengan besaran daya. Biasanya untuk kita menggunakan pedal dewasa, dia langsung ke 120 karena bilasik. Nah, setelah charging selesai, tetapi untuk eksekusinya, untuk shocknya itu tetap manual. Kita tetap melakukan atau menekan tombol ini di pedal ini, bisa nanti saya jelaskan. Jadi tidak bisa nge-shock sendiri, tetap pakai operator. Jadi seperti itu modenya. Nah, kita geser lagi ya, jelas ya. Kita coba geser ke sebelahnya lagi, ada tulisan charge. Nah, charge ini digunakan untuk ketika kita mau memberikan kejut jantung atau defibrilasi itu, kita harus setelah menekan tombol energi sudah misalnya 100, lalu kita tekan charge dulu. Dia akan posisi ngecharge. Tuh, di sini akan ada gambar pengisian daya. Kalau sudah mentok, dia akan bunyinya beda nanti. Nanti video berikutnya akan kita coba ya modenya. Nah, setelah penuh baru di shock. Oke, sampai situ jelas. Charge ini bisa digunakan untuk mode baik sinkronis maupun AED atau asinkronis. Kemudian di bawahnya lagi ada analyze. Analyze ini digunakan untuk mode AED yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita pasang AED, kita pasangkan padnya, jangan lupa tekan tombol analyze-nya. Ini mesin akan membaca secara otomatis. Seperti itu ya. Kalau nggak kita nyalakan ini selama kita pakai mode AED, ya dia nggak akan baca. Kemudian tombol yang berikutnya adalah shock. Ini tombol shock digunakan untuk melepas daya, baik itu ke pasien atau ke alat nanti. Jadi setelah tekan energi, charging penuh, baru dilakukan shock dari sini bisa atau dari pedal. Oke, jelas. Berikutnya adalah ini button ini bisa untuk mengarahkan. Di sini kan ada pengaturannya. Jadi monitor akan tampak dia posisi di mana, posisi di misalnya ini ada di lead 1, 2, 3 atau berapa. Lead 1 misalnya kita tekan klik gambar EKG-nya, kemudian kita geser, kita putar ke kanan atau ke kiri, nanti dia akan otomatis berubah ke 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Kalau sudah setuju, accept-nya pakai diklik 1 kali. Oke, jelas ya. Untuk tombol depan ini sudah beres, intinya sama, hampir semua defib sama. Kemudian untuk printer jelas, nyoketnya sesuai ini ya, geriginya. Oke, yang terakhir adalah ini ya, di dua pedal ini baik apex maupun sternum ini ada ya tulisannya 23. Artinya di alat ini sama kayak di sini ada nomor 1, 2, 3. Berarti ya gimana? Nah, ketika kita mengoperasikannya sudah nempel di dada pasien, di apexnya, kita tekan pertama setelah menekan energi ya, energi sudah kita tentukan, ini buat ngecas. Kita tekan charging, salah satu bisa cas. Setelah cas penuh, baru kita lakukan tekan tombol ini lagi untuk melepas daya, nembak, gitu ya, jelas sudah posisi. Terus jangan lupa sebelum
menempelkan ke dada pasien, pastikan sudah dilumuri dengan gel. Lumurinya jangan begini, kayak di TV ya, cepat. Kenapa? Kasihan, besi dengan besi akan, atau logam dengan logam, resiko jadi kerusakan ya. Pakai tangan tidak apa-apa. Setelah kita kasih gel, kita rakakan aja tidak apa-apa. Ini, jadi itu lebih aman dan lebih awet untuk alat yang jelas itu. Nah, kalau masih ada gel-gel ya kita bersihkan dulu. Kemudian salah satu lagi terakhir, pedal ini kalau lebar gini artinya adalah untuk pasien-pasien adult atau dewasa ya. Nah, cuma bagaimana dengan anak-anak? Nah, kalau untuk anak-anak kita harus merubahnya dengan cara memutar ini ya, untuk Devimax ini. Nah, kita lihat di sini ada logam yang lebih kecil ukurannya dibandingkan yang punya dewasa. Nah, ini adalah untuk pasien-pasien anak. Sampai situ jelas ya. Baru kita pasang lagi. Jangan lupa gel dibersihkan setiap penggunaan. Oke. Oh iya, ini tadi fungsinya gimana? Ini fungsinya sama. Ini untuk sandapan. R, right berarti right arm. Dan left arm sebelah kiri. Kemudian F, foot berarti ini adalah kaki kiri. Ini penting untuk kasus-kasus SVT. Ini untuk membaca sebelum disinkronize. Kita pasang ini lebih enak, gambarannya lebih terlihat lagi selain di monitor. Ini juga bisa digunakan untuk monitoring pasien jangka panjang. Itu sampai dia menuju ke ruang ICU atau ruang HCU. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan. Ya, bahas tombol aja cukup lama. Nanti kita belajar lagi, kita diskusi lagi tentang hal ini lebih detail dengan modul-modulnya. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ini, diskusi ini ada yang kurang atau tidak pas, karena saya juga buat video ini adalah untuk konten belajar saya sendiri dan mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kalau ada koreksi silahkan tulis di komentar ya. Kita diskusi lebih enak. Oke, saya rasa itu saja. Jangan lupa dukungannya channel YouTube ini, di like videonya, kemudian dibagikan dan subscribe channel Amole. Terima kasih, salam sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.